Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penyelesaian konflik. Yang pertama, persuasi. Usaha mengubah kepercayaan orang lain supaya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua ada rujuk, yaitu usaha pendekatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada penarikan diri, penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Yang keempat itu pemecahan masalah terpadu. Usaha ini adil karena memadukan kebutuhan kedua pihak. Selanjutnya ada tawar-menawar, yaitu penyelesaiannya dengan cara mempertukarkan pengakuan yang dapat diterima. Lalu ada pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa sehingga kurang efektif karena salah satu dari pihak harus mengalah. Selanjutnya itu ada intervensi atau campur tangan jadi oleh pihak ketiga. Jadi itu dilakukan apabila dua pihak tidak menemukan jalan keluar masalah lalu melibatkan orang. Nah, penyelesaian konflik dengan pihak ketiga itu yang pertama ada konsultasi. Konsultasi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang kedua itu ada arbitrase, yaitu orang ketiga sebagai hakim. Yang selanjutnya itu penengahan atau mediation, yaitu untuk menengahi konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen konflik di perusahaan. Yang pertama itu ada mengembangkan kompetensi. Jadi, manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Jadi, perusahaan itu sulit melakukan evaluasi jika tidak ada konflik di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu budaya organisasi. Definisi budaya organisasi menurut Robbins itu adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya organisasi. Ada 11 yang menurut dari Samdip dan Lai Susman dalam Siswanto dan Sucipto. Dia mengklarifikasi 11 ciri budaya perusahaan yang unggul. Ini yang unggul, nanti ada satu lagi itu yang buat sukses kalau nggak salah. Saya akan membahas satu karena saya bertanya kepada Pak Rian. Jadi kan yang pertama itu keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Nah, kemarin saya tanya, tetapi semakin bertambahnya tahun akan ada inovasi baru seperti pada zaman sekarang. Sudah ada robot yang menggantikan manusia dalam beberapa hal pekerjaan dan untuk kedepannya pasti akan lebih banyak lagi menggantikan peran manusia di dunia ini. Pertanyaannya itu, apakah poin tersebut akan tetap menjadi suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan? Lalu Pak Rian menjawab, beliau setuju dengan teori tersebut dan sampai sekarang beliau berkeyakinan bahwa manusia akan menjadi aset yang paling penting karena yang membuat artificial intelligence atau AI dan robot-robot tersebut adalah manusia. Agar kita tidak kalah saing,
harus terus meningkatkan skill dan kompetensi kita setiap waktu, seperti itu. Tadi saya menjelaskan yang untuk unggul ya. Sekarang itu ciri-ciri budaya yang membawa sukses menurut Fremont Ekas dan James Rosenberg dalam Siswanto dan Sucipto. Ada 8 ciri-ciri budaya yang membawa sukses. Yang pertama ada kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua yaitu dekat kepada pelanggan. Yang ketiga otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat produktivitas melalui orang. Lalu yang kelima memberikan rangsangan nilai. Yang keenam bertahan pada kenilaian. Yang selanjutnya itu bentuk sederhana, sifat ramping. Yang terakhir ada sifat longgar, ketat simultan. Lalu ada manfaat dari adanya budaya organisasi yang kuat, yaitu memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, memudahkan komunikasi antar anggota, munculnya hubungan yang harmonis dan kerjasama antar karyawan. Selanjutnya itu kelancaran aktivitas organisasi, dan yang kelima ada pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian mengambil risiko, lalu perhatian pada hal-hal yang rinci, orientasi kepada hasil, orientasi kepada orang, orientasi kepada tim, bersifat agresif dan kompetitif, lalu ada stabilitas. Selanjutnya ada sumber-sumber pembentukan budaya organisasi oleh Talisi Duhu Deraha. Yang pertama itu pendiri organisasi, yang kedua pemiliknya, yang ketiga sumber daya manusia asing, yang keempat ada luar organisasi, yang kelima orang yang berkepentingan dengan organisasi, dan yang keenam itu masyarakat. Selanjutnya ada proses pembentukan budaya. Yang pertama yaitu kontak budaya, yang kedua benturan budaya, yang ketiga ada penggalian budaya. Karena budaya itu tidak begitu saja terlahir, budaya harus dibentuk atau dapat dilakukan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola perusahaan. Namun, para manajer masih ada yang kurang memperhatikan seberapa pentingnya budaya organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi ada 3. Menurut Talsy Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar, yaitu yang pertama ada pengaruh umum dari luar yang luas. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor spesifik dari organisasi. Selanjutnya ada simbol budaya organisasi, yaitu ada simbol fisik. Simbol fisik itu ada seni, desain, logo, bangunan, dekorasi pakaian, penampilan, dan benda material. Lalu ada simbol perilaku, yaitu simbol perilaku itu ada upacara, ritual, tradisi, kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Lalu yang ketiga ada simbol verbal, yang di dalamnya tuh ada contohnya itu anekdot, lelucuan, jargon, mitos, atau sejarah. Sekian video dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang sesuai dengan yang diinginkan atau kurang memenuhi tugas, saya mohon maaf. Bye bye.